Watson Film bersama gue, Petri. Serial The Falcon and the Winter Soldier udah berakhir di dalam fase 4 MCU. Dan di episode terakhir, kita sangat dikejutkan dengan karakter Sharon Carter sebagai power broker. Sharon Carter adalah mantan anggota S.H.I.E.L.D. dan agen CIA yang terungkap sebagai power broker dan memanfaatkan janji Kapten Amerika yang baru mengembalikan statusnya sebagai agen rahasia Amerika. Pada akhir kredit, Carter terlihat memerintahkan timnya untuk menghubungi para langganan di pasar gelap untuk menawarkan rahasia pemerintah, senjata prototipe, dan mungkin termasuk teknologi stealth. Pada teori kali ini, kita akan membahas akan seperti apa hubungan yang dimiliki Carter dan para pembelinya. Sementara, Don Cheadle adalah satu-satunya aktor yang saat ini dikonfirmasi terlibat di beberapa proyek Marvel, seperti The Falcon and the Winter Soldier, dan berikutnya serial Armor Wars, yang akan dirilis pada tahun 2022. Sepertinya akan sedikit memberikan bocoran keterlibatan Carter pada serial tersebut. Diceritakan mendapatkan beberapa desain Tony Stark dan menjualnya ke Justin Hammer, yang kemudian digunakannya untuk merancang armor. Mengingat status Carter sebagai power broker di MCU, gelar sebagai penguasa Madripoor, maka tentunya Madripoor akan menjadi surga bagi orang-orang seperti Spy Master. Dengan dikembalikan statusnya sebagai agen rahasia Amerika, ada kemungkinan Sharon Carter akan mengetahui banyak eksperimen yang melibatkan beberapa teknologi Stark. Dan kemudian Sharon Carter akan mengirim Spy Master untuk mencuri teknologi Stark tersebut dan membawanya kepada Hammer, salah satu penjahat di film Iron Man 2, agar Hammer mau bekerja sama dengan Carter. Jika teori tersebut benar, Hammer mungkin akan membuat banyak Mandroid, armor super, untuk bertarung dengan Rhodey di serial Armor Wars. Sekarang, kita akan membahas sedikit bukti-bukti kalau Sharon Carter adalah power broker. Yang pertama, pada saat judul episode 3 yang berjudul Power Broker, judul tersebut tentu saja mengungkap plot di episode ketiganya, di mana sosok power broker akan muncul. Menariknya, kita diperlihatkan dengan kemunculan Sharon Carter yang secara kebetulan menyelamatkan nyawa Sam dan Bucky. Maka kemudian sangat masuk akal kalau sosok power broker sebenarnya adalah Sharon Carter. Sebelum episode ketiga, nama power broker sendiri sudah disebutkan oleh Flexmaster. Di episode kedua, saat Carly dan pengikutnya melarikan diri dari anak buah power broker yang dikirim dari Madripoor. Hal tersebut memperkuat spekulasi kalau Sharon Carter adalah power broker. Yang kedua, membunuh Shelby. Carter pernah melakukan penyelamatan terhadap Sam dan Bucky saat mencari informasi tentang serum Super Soldier. Zemo membawa Sam dan Bucky ke seseorang bernama Selby. Selby sendiri merupakan seorang kriminal di Madripoor dan merupakan rekan power broker. Tapi setelah penyamaran Sam dan Bucky terbongkar, Selby lantas memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Tapi kemudian Selby ditembak oleh seseorang yang kemungkinan besar adalah Sharon Carter. Yang ketiga, power broker memiliki koneksi dengan CIA. Petunjuk penting lainnya datang ketika Sam, Bucky, Zemo, dan Sharon akhirnya menyusul Dr. Nagel di dalam laboratoriumnya. Anehnya, Sharon adalah satu-satunya orang yang memutuskan untuk berada di luar dan berjaga. Dengan para pembunuh yang berada di luar sana, penjagaan yang dilakukan Sharon Carter terbukti tepat. Tapi mungkin saja Sharon Carter tidak masuk bertemu Dr. Nagel karena Carter takut kalau Dr. Nagel akan mengenalinya sebagai power broker. Dan Nagel membocorkan rahasia besarnya kepada Sam dan Bucky. Yang keempat, petunjuk terbesar lainnya adalah datang setelah Sharon Carter membantu Sam, Bucky, dan Zemo di sebuah terminal peti kemas. Setelah kejadian itu, Sharon ditunggu oleh seseorang dan masuk ke sebuah mobil. Menariknya, Sharon bilang, kita memiliki masalah besar. Jelas apa yang dikatakan oleh Sharon Carter mengacu pada Sam dan Bucky. Yang kelima, memiliki satellite. Dalam episode keempat, Sharon menawarkan Sam untuk memata-matai Flexmaster dan memberitahu Falcon kalau dia masih memiliki beberapa akses ke satelit CIA. Kalau Sharon Carter dianggap sebagai musuh negara, maka tidak mungkin Carter memiliki hak akses untuk menggunakan sistem CIA tersebut. Carter mungkin berbohong ketika dia mengungkapkan kepada Sam dan Bucky kalau dia merupakan wanita yang dicari di Amerika Serikat. Atau satelit yang Carter gunakan untuk melacak lokasi Carly tidak ada hubungannya dengan CIA, tetapi itu merupakan alatnya sendiri yang digunakan saat menjadi power broker. Kan power broker is watching you. Jadi, gak menutup kemungkinan kalau Sharon Carter adalah power broker dan penguasa di Madripoor. Tadi sedikit tentang Sharon Carter sebagai power broker. Menurut kalian,
apa yang akan dilakukan Sharon Carter di fase 4 MCU. Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang game dan film. Kalian langsung bisa cek ke websitenya aja ya. Cukup sekian Watson Film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!